Good morning. Sekarang jam 5:16. Jadi masih sangat pagi, tapi di luar sana udah terang. Kita lihat ya. Hai, kenalin namaku Satrio Mrula. Saat ini sedang berkuliah dan tinggal di Yogyakarta. Selama tinggal di sini, saya punya keinginan untuk mengeksplorasi keindahan alam Indonesia. Saat ini kamu sedang menonton episode vlog adventure dari jurnal perjalanan Aku, Kamu, dan Negeri Kita. Pada vlog kali ini, untuk pertama kalinya saya mencoba mendaki gunung dan mengeksplorasi keindahan alam Gunung Andong di Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. Pakai motor gua apa motormu? Motor aja. Kenalin, ini Sena, mahasiswa Magister Penginderaan Jauh Universitas Gadjah Mada. Orang Jogja asli yang sejak lahir tinggal di kawasan kaki Gunung Merapi. Kecintaannya pada alam telah membawanya ke berbagai puncak gunung di tanah Jawa. Bahkan sejak ia duduk di bangku SMA. Ia bersama kawan-kawannya pula yang mendirikan organisasi pencinta alam di sekolahnya. Sejak pandemi COVID-19 menyerang, ia tidak pernah lagi mendaki gunung. Itu berarti sudah 2 tahun aktivitas tersebut tidak dilakoninya. Kami secara tidak sengaja bertemu pada kegiatan persiapan keberangkatan LPDP UGM Angkatan 192. Bersama beberapa kawan lain, kami bertekad untuk mengeksplorasi berbagai gunung di Indonesia. Kesempatan perdana untuk mendaki gunung tersebut tiba pada hari ini. Sebagai pemula, saya ingin mencoba mendaki gunung yang lebih rendah terlebih dahulu. Dengan ketinggian di bawah 2000 meter, Andong adalah pilihan paling realistis yang kami miliki. Berbagai persiapan pun telah kami lakukan. Kami menyewa tenda di salah satu toko outdoor terbaik di kota Yogyakarta, sekaligus berbelanja bahan logistik untuk kami konsumsi di puncak gunung nanti. Debitnya apa? Sen, gimana persiapan kita? Aman. Aman ya? 80%. 80%. Oke, 2 ransel udah siap. Ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Oke. Sena? Are you ready? I'm very ready. Sekarang jam 5 sore dan kita akan berangkat menuju Andong. Oke, bismillah. Gunung Andong terletak di Desa Ngablak dan Desa Tlogorejo, Kabupaten Magelang. Ketinggian gunung ini ialah 1726 meter di atas permukaan laut. Lama pendakian gunung ini berkisar 1-2 jam. Aksesnya juga sangat mudah untuk dicapai. Jarak base camp Pendem yang menjadi titik pendakian kami hanya 60 km dari kota Yogyakarta. Artinya, kami tak perlu berlama-lama duduk di atas motor. Dengan kecepatan sedang, kami bisa tiba di base camp ini kurang dari 2 jam saja. Namun karena cuaca mendung dan hujan rintik sepanjang perjalanan, membuat waktu tempuh kami menjadi lebih lama. Beberapa kali kami harus berhenti untuk berteduh sekaligus mengisi perut kami yang keroncongan. Oh iya, alasan kami memilih berangkat jam 5 sore karena Sena masih memiliki perkuliahan pada siang tadi. Tantangannya, kami harus mendaki Gunung Andong pada malam hari. Tapi, itu tidak jadi masalah karena kami sudah mempersiapkannya. Berhenti di apa? Abang tukang bakso dulu. Iya.
lapar bro. Karena hujan juga. Itu yang hangat-hangat. Kita makan bakso dulu. Pas nih lagi dingin-dingin makan panas-panas. Sana ya? Oke guys, akhirnya kita sampai di base camp Pendem dan sebentar kita akan naik. Sen, mendaki berapa lama lagi nih? Paling 1,5 jam, 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Per orangnya 20. 20. Ya, jadi 50. Jadi Ya, 50. Jadinya berapa? 50. 50. Sedikit keterangannya. Memang ini Gapura ini mas ya, Oke. sama lurus. Nanti di perbatasan sini ada Plang, Oke. ada Plang, ambil yang selatan itu yang ke Kiri ya pokoknya ya. ya yang kiri. Ya. Terus itu berarti. Iya Ini sini juga bisa sebenarnya. bisa. Oh iya. Besok kalau mau coba Turunnya lewat Sama sini turun gitu. lewat sini Oh iya iya. Iya. kalau bisa malam ini Iya. sampan ngecampnya di puncak Alap-Alap. Oh iya. Ada tugu Karena baru itu. ada tenda itu tadi. Iya. Oh, iya. Nah, ini bisa difoto. Siap. Oke. Buat dokumen. Oke, sebelum kita mulai pendakian pada malam hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu biar diberi keselamatan, dijauhkan dari segala hal buruk, dan selamat sampai tujuan, sampai kembali pulang lagi ke rumah. Berdoa mulai. Oke, yang pertama Mas Satrio, naik gunung itu bukan buat apa ya, hebat-hebatan. Oke. Itu sebagai wujud syukur sih sebenarnya. Kita nanti akan bisa tahu seberapa kecil kita sih di dunia ini, seperti itu nantinya kalau udah siang. Terus juga karena kita kembali ke alam, kembali ke habitat, jadi sebisa mungkin apapun itu, pohon, batu, tanah, harus kita hormati, harus kita jaga gitu. Terus jaga pikiran, jaga mindset, pokoknya apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Jadi positif terus saat naik gunung, seperti itu. Siap Mas Satria? Aman. Siap. Wih, akhirnya kita naik guys. Oke, kita naik. Let's go. Oke. Kelihatan tuh lampu. Pendakian Gunung Andong via base camp Pendem, Andong Jaya. Kelihatan. Ya, semoga Kunci udah. kelihatan guys. Kunci. Tepat jam 10 malam akhirnya kami mulai mendaki Gunung Andong. Jujur, ini pertama kalinya saya mencoba untuk mendaki gunung. Sebenarnya rencana awal kami ialah mendaki Gunung Merbabu yang terkenal dengan keindahannya. Namun dengan keterbatasan kuota pendakian dan cuaca yang tidak menentu di musim penghujan seperti ini, membuat kami sejenak ragu. Kabar baiknya, Gunung Andong akan menjadi tempat berlatih saya sebagai pendaki pemula. Gunung ini pula yang akan menentukan apakah mental saya cukup kuat untuk mendaki gunung yang lebih tinggi lagi, atau justru gunung ini akan menjadi gunung pertama sekaligus gunung terakhir yang pernah saya daki.
hutan pinus ya ini. Kita melewati hutan pinus guys. First impression saya saat mendaki gunung ini ternyata tidak mudah. Baru berjalan beberapa menit saja rasanya sudah sangat berat. Saya selalu ngos-ngosan karena kehabisan oksigen. Tiap beberapa langkah berjalan, saya selalu berhenti untuk istirahat sejenak. Sena pun menawarkan untuk berganti ransel, mungkin karena beban ransel yang saya bawa lebih berat dari miliknya. Tapi ternyata sama saja. Ada atau tanpa adanya ransel, saya pikir mendaki memang cukup berat bagi seorang pemula. Namun Sena selalu memotivasi. Ia bilang beratnya pendakian itu hanyalah masalah mindset. Ya, mungkin saya setuju. Tapi, latihan fisik sepertinya juga sangat berpengaruh pada stamina seorang pendaki. Kayaknya saya sudah dapat iramanya. Ya, saya mulai mendapatkan iramanya setelah berjalan 30 menit. Rasanya sekarang jadi lebih ringan dibanding di menit awal tadi. Atau paru-paru mungkin sudah mulai terbiasa memompa oksigen lebih banyak. Masa iya sih ada Atau penyesuaian kayak gitu? jangan-jangan justru seperti kata Sena, justru mental optimislah yang membuatnya jadi jauh lebih ringan. Entahlah, yang jelas tampaknya tubuh perlu pembiasaan. Rasa lelah mulai saya rasakan setelah sampai di pos mendaki lebih 3. dari 1 jam. Ternyata mendaki itu benar-benar menguras tenaga. Badan saya mulai lemas dan saya mulai merasa lapar. Ini menandakan bahwa kalori yang saya konsumsi tadi mulai menipis. Ternyata setelah berjalan lebih dari 1 jam, stamina lah yang menentukan kualitas seorang pendaki. Tapi sudah asik. Untungnya camping ground sudah tidak jauh lagi. Sekitar jam 12 malam kami tiba di camping ground. Selanjutnya kami segera membangun tenda dan mengisi perut yang mulai keroncongan. Kita sudah sampai di camping ground. Oke, kita bangun tenda di sini. Ini bagus, ada aliran airnya. Jadi kayaknya di sini nggak bakal banjir. Kamu nyari apa? Oke, kita sudah bangun tenda guys. Kita sudah bangun tenda, tendanya sudah jadi. Hal pertama yang saya rasa ketika datang adalah lapar. Bisa lapar ya. Ternyata mendaki itu menghabiskan banyak tenaga. Entahnya. Ya, ini namanya lotes. Saya itu tadi pagi tidur jam 3. Aku jam 1. Sena sedang memasak mie. Kita harus tetap sebisa mungkin gizi harus terpenuhi dimanapun kan, termasuk di gunung. Makan malam Sena. Seenak itu gak Sen? Biasa aja sih padahal. Bisa aja. Oke guys, kita sudah persiapan untuk tidur karena sekarang ini sudah jam 1:30. Ini jam 1:30 pagi. Suhunya cukup dingin di luar. Oke guys, waktunya untuk tidur. Bye. Sekarang jam 5:16. Jadi masih sangat pagi. Kita lihat ya. Rupanya seperti inilah pemandangan indah di atas puncak Gunung Andong itu.
Betapa bersyukurnya saya bisa menyaksikan keindahan alam ini secara langsung. Dari atas puncak ini kita bisa menyaksikan deretan gunung-gunung indah di Jawa Tengah. Dari sisi timur kita dapat melihat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan dari sisi barat kita dapat melihat Gunung Unggaran, Gunung Telomulyo, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing dari kejauhan. Tidak salah bila Andong menjadi destinasi favorit bagi pendaki pemula. Gunung Andong sendiri merupakan gunung dengan tipe perisai yang memiliki 4 puncak sekaligus, berjejer membentang dari arah barat hingga timur. Puncak pertama ialah puncak makam yang berada di sisi paling barat. Di puncak ini terdapat makam Kiai Abdul Fakih atau dikenal sebagai Joko Pekik, seorang tokoh yang sangat dihormati masyarakat setempat. Tidak jauh dari puncak ini terdapat toilet yang disediakan untuk para pendaki. Namun, jika kamu menggunakannya, kamu harus membeli air botolan yang telah disediakan. Yang kedua ialah Puncak Jiwa, tempat camping ground terluas di gunung ini. Di sini pula kami mendirikan tenda malam tadi. Yang ketiga adalah puncak tertinggi Andong yang tidak jauh dari camping ground kami. Di puncak ini terdapat tugu yang menandai ketinggiannya, 1726 mdpl. Dan terakhir adalah puncak alap-alap di sisi paling timur. Namun kami tidak sempat ke puncak ini. Di atas puncak Andong ini kami bertemu dengan banyak kawan pendaki lain. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang baru datang sekali seperti saya, ada pula yang sudah datang berkali-kali. Kita dari Pendem kan? Kalau ini teman-teman dari mana? Saya dari Semarang. Enggak, base camp. Base camp Pendem tadi. Pendem juga? Oh, jam berapa? Datang jam 3:30 tadi. 3:30. 3:30. Ini pengalaman pertama di sini. Saya udah kedua. Oh, sudah kedua yang. Coba ya, yang pertama kasih komen apa kesannya nih? Jangan, Mas, saya habis muntah. Kita sampai di sini. Oke, sip, keren ya yang jelas. Ini keren sih buat saya. Buat saya yang pertama ini keren banget. Pertama langsung dapat view cerah itu. Ya ini jarang-jarang Jarang, loh, Mas. mulai musim hujan Biasa. jarang loh. Oh iya iya benar ya. Pertama itu paling kabut. Soalnya dari kemarin dari saya lihat Oh. Andong kayak kabut terus bang. Ya, tahu kemana? Asik. Udah, Itu nggak terlalu kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan. Asik, subscriber baru guys. Mama aku masih gitu. Apa tadi? Satrio apa? Satrio Amrullah. Ya di sini. Iya nggak ada sinyal. Sinyal Mas. Oh, sinyal Oh, ini. oh, itu ada. Karanganyar. Ya, nanti lihat ya. Siap. Nanti teman-teman pasti bakal masuk nih. Dari 1 juta kemudian. Oh, gitu ya. Iya kan kita bagian perjalanan. Bukan hanya dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan secara langsung. Di atas puncak gunung, kita juga bisa bertemu dengan kawan baru. Bahkan, tidak sedikit yang berhasil mencuri perhatian, kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan. Sama seperti Sena yang bercerita menemukan sosok perempuan yang ia sukainya saat pergi ke toilet tadi. Apa ya? Kita tuh cuma mampu saling melihat aja sih. Cuma beraninya tuh saling melihat gitu. Ketemu ya udah sliwer gitu. Paling sapa cuma 1 kali 2 kali sapa. Dari mana? Sayangnya, ia tak cukup punya keberanian untuk menyapa dan berkomunikasi lebih lanjut. Ya, sayang sekali. Yo, kalau ini jangan dimasukin mas. Nah, nggak apa-apa dimasukin. Apa keinginannya? Kayaknya dalam hal apa ini? Karir. Pasangan. Yang jelas sepassion sih. Jadi Sena pengen cari calon istri yang juga seorang pendaki, atau kalau nggak pendaki dia hobi naik gunung ya? Ya nggak Sen? Gitu. Jadi teman-teman, siapapun kamu. Lihat banyak itu. Sena mau masak yang Enak loh.
Dia mau masak roti bakar yang pakai apa namanya? Pakai telur gitu. Ribet menurutku. Saya lebih suka gini aja tuh. Waktu menunjukkan hampir jam 9 pagi. Matahari yang terik mulai menyengat kami. Itu tandanya kami harus segera berkemas, menuruni gunung dan kembali pulang. Perjalanan pulang ini terasa lebih ringan, karena beban logistik yang kami bawa semalam telah banyak berkurang. Selain itu, menuruni gunung memang terasa lebih mudah ketimbang pendakian. Sepanjang perjalanan pulang, kami menyaksikan kabut, menutupi pemandangan. Rupanya, saya cukup beruntung pagi tadi, karena bisa melihat keindahan puncak gunung tanpa tertutup oleh awan. Sebab di musim penghujan seperti ini, cukup langka mendapati fenomena pagi tadi. Yang mana? Gak bisa gerak. Wait. Terang. Tapi menuruni gunung ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saya terlalu meremehkan. Karena menggebu-gebu dan tidak fokus melihat batuan yang saya pijak, saya pun terjatuh. Kaki saya terkilir begitu sakitnya. Perlu waktu beberapa lama hingga kaki saya dapat berjalan kembali. Sena menawarkan untuk memanggil bantuan dari base camp dan membawakan ransel yang saya gendong. Tapi saya merasa sudah lebih baik dan dapat berjalan pulang. Meski sekarang saya harus berjalan dengan pelan dan serba hati-hati. Saya tidak ingin terjatuh lagi, merepotkan kawan atau orang-orang di sekitar. Memang benar, segala sesuatu yang menggebu-gebu akan hilang dimakan waktu dan menjadi serpihan debu. Sama seperti masa lalu. Kamu yang datang dengan terburu-buru justru menghilang lebih dulu. Ya. Rupanya perjalanan ini mengajarkan banyak hal tentang tekad, perjuangan, mental, dan kerja keras. Perjalanan mendaki gunung bukan hanya tentang mengagumi keindahan alam, tapi juga merenungi pahit manis kehidupan. Tidak sedikit pendaki beranggapan bahwa mendaki merupakan sarana terbaik untuk berdialog dengan diri. Meskipun hanya seorang pemula, saya setuju dengan pernyataan ini. Apakah rasa lelah dan jatuh akan membuat saya kapok untuk mendaki gunung? Sepertinya tidak. Masih banyak sudut bumi negeri ini yang ingin saya telusuri. Bahwa saya perlu latihan dan persiapan sebelum pendakian, itu wajib saya lakukan. Kedepan dengan persiapan yang lebih matang, saya ingin menjelajahi gunung-gunung lain di negeri ini. Semoga Tuhan memberikan saya kesempatan tersebut. Karena itu, jadilah saksi dari perjalanan ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kasih banyak Ya apa? bunyi-bunyinya. Saya mau ambil suara.